Ita, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Izar, alhamdulillah baik. Bu Izar apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu Ita. Ada yang bisa dibantu Ibu Ita kira-kira? Oh iya, saya sebenarnya pengen berbicara sama Bu Izar kayak gitu. Saya lagi ada masalah dengan siswa saya. Saya harap habis pembicaraan ini saya bisa dapat solusi dari masalah saya kayak gitu. Oke, boleh Ibu Ita ceritakan apa masalah Ibu Ita? Gini Bu, saya ada salah satu siswa saya di kelas yang akhir-akhir ini bikin saya pusing gitu. Mereka tuh tidak ada semangat belajar, kalau dikasih tugas tidak mengerjakan tugas dengan benar. Setelah saya ini berkali-kali, tapi tetap aja seperti itu. Gitu. Jadi saya bingung menghadapinya, Bu. Oke, tadi kan ada siswa yang kurang semangat untuk belajar. Kira-kira ada solusi nggak dari Ibu Ita sendiri? Bagaimana untuk menelusuri permasalahan tersebut? Iya. Kemarin saya sudah coba bertanya sama anak ini, kenapa dia tidak semangat dalam belajar, kenapa tidak mau mengerjakan tugas seperti yang saya minta, kayak gitu. Alasannya itu banyak anak ini. Salah satu alasannya itu yang saya ingat sekali katanya, bosan Bu, kayak gitu. Dan saya nggak paham materinya Bu. Jadi alasannya itu karena bosan dan karena tidak paham materinya. Sepertinya Nanti, begitu Ibu. kira-kira ada solusi nggak? Ya, harapan Ibu Ita ke depannya itu kayak gimana? Saya berharap anak ini mau mengikuti pelajaran saya dengan antusias sama dengan teman-temannya yang lain. Tapi setelah saya tunggu-tunggu dan saya cari tahu masalahnya, permasalahannya, anak ini tetap saja seperti yang saya sebutkan, kayak gitu, seperti yang saya ceritakan. Tidak ada semangat dalam belajar dan saya sudah pernah juga memanggil dia, kemudian bertanya apa masalahnya. Jawabannya terlalu sama. Saya nggak paham materinya Bu, kayak gitu. Jadi saya sampai bingung harus bagaimana dengan anak ini. Kira-kira ada nggak motivasi yang seperti apa gitu untuk Ibu Ita lagi jurus gitunya yang belum dikeluarkan untuk meningkatkan anak-anak dalam belajarnya? Hmm, ya ya. Mungkin benar ya Ibu Izar ya. Saya mungkin perlu mencari sesuatu yang baru kali ya. Iya. Bagaimana cara saya agar anak ini tertarik kayak gitu. Karena dari alasan yang mereka kemukakan bosan di kelas kayak gitu. Terus uh, mungkin saya perlu berbenah dengan materi pembelajaran saya, kemudian pakai media pembelajaran saya gitu kali ya. Jadi saya harus memperbaiki diri dulu, mencoba membuat media pembelajaran yang lebih bagus untuk anak-anaknya, dan mencoba mencari tahu akar masalahnya. Mungkin anak ini masalahnya banyak di rumah, mungkin ya gitu kali ya, Bu Izat. Luar biasa sekali Ibu Ita. Nah, kira-kira nantinya metodenya kayak seperti apa Ibu Ita akan lakukan di kelas? Hmm, jadi anak ini dia tipe sepertinya senang sekali dengan pembelajaran yang aktif kayak gitu. Mungkin anak-anak ini nanti saya harus membuat breaking, membuat media pembelajaran yang bagus, kemudian uh, tapi yang susahnya Bu Izar bagi saya kebingungan juga kalau misalnya saya fokus ke anak ini satu kayak gitu, saya takutnya anak-anak yang lain tuh ketinggalan kayak gitu. Jadi saya tuh kemarin-kemarin tuh kenapa saya bingung menghadapi anak ini, karena kalau saya terlalu fokus dengan dia saja, saya takut melupakan siswa-siswa yang lain kayak gitu. Jadi mungkin nanti saya akan mencari sebuah media pembelajaran yang anak ini tertarik kayak gitu. Mungkin saya bisa anak ini saya lihat juga aktif pakai HP kayak gitu, suka main HP di kelas. Mungkin saya akan mencoba membuat pembelajarannya mungkin nanti dengan media yang memanfaatkan HP-nya kayak gitu ya. Tapi saya lagi mencari media yang seperti itu, Bu Izar. Mudah-mudahan nanti saya akan menemukan suatu metode pembelajaran yang bagus, yang bagaimana caranya saya membuat anak ini lebih tertarik dengan pelajaran saya. Bagus sekali Bu Ita. Nah, kira-kira kalau diberi peringkat antara 1 sampai 10, menurut Ibu Ita, metodenya itu berhasil di tingkat berapa untuk Mungkin yang di tingkat kedua? 7 baru ya Bu Izar ya. Di tingkat 7 saya sebenarnya juga tidak terlalu percaya diri dengan metode yang akan saya pakai. Tapi saya usahakan nanti saya akan belajar lebih banyak lagi tentang anak ini dan berusaha membuat media yang lebih bagus. Terus mungkin saya akan mencoba perbanyak ice breaking kayak di kelas itu biar anak-anak tidak bosan.
Kemudian mungkin saya akan mencoba berbicara juga dengan anak ini nanti bertanya dia maunya belajarnya seperti apa dengan saya supaya dia tidak bosan kayak gitu. Terus mungkin saya akan lebih mendekatkan diri secara personal dengan anaknya, memahami karakternya dengan lebih baik kayak gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya insya Allah Bu Izar. Ya, baik Ibu Juwita. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Ibu Juwita menyusun pelaksanaan Hmm, pembelajaran tersebut? iya ya. Atau Saya metode? belum terpikir juga siapa yang akan saya buat. Tapi yang pasti mungkin saya akan mengajak teman-teman sejawat kayak gitu. Saya akan bertanya juga sama teman-teman saya di sekolah. Anak ini kira-kira sama mereka itu apakah sama tingkahnya dengan yang saya hadapi kayak gitu. Kalau seandainya sama, kami mungkin bisa berkolaborasi gitu mencari cara bagaimana anak ini bisa kembali aktif di kelas dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gitu. Mungkin diusahakan seperti itu nanti Bu Izar. Oke. Berapa lama butuh waktu nanti kira-kira Ibu? Mungkin dalam 1 minggu ini saya akan mencoba mempelajari anaknya dengan lebih baik. Kemudian nanti saya akan mencoba mencari tahu juga dengan teman-teman sejawat saya di sekolah bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini. Dan juga nanti saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih bagus lagi. Mungkin butuh waktu sekitar semingguan atau 2 minggu gitu, Bu Izan. Kapan rencana Ibu Juwita ingin melaksanakannya? Mungkin saya akan mencoba mulai dari sekarang. Jadi nanti besok kalau misalnya saya mengajar pas di kelas dia, nanti saya lihat lagi bagaimana anak-anak ini tingkahnya dan saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang bagus untuk pertemuan saya berikutnya. Mungkin saya bisa menggunakan pemanfaatan IT nanti ya, Bu Izar ya. Ya, saya terpikir seperti itu untuk sekarang. Oke. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu Juwita lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Oh, iya. Ya, rencana Jadi, motivasi yang ingin mungkin ya diminta. seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin Hmm. yang pertama saya perlu memperbaiki diri saya dulu gitu. Mungkin dalam belajar saya, kenapa bisa sampai anaknya tidak antusias, mungkin ada salahnya di saya juga gitu. Jadi, mungkin akan saya usahakan saya lebih konsisten lagi dengan, pembelajaran saya dan berpikir kalau misalnya saya bisa lebih baik dari ini, kayak gitu. Mungkin itu yang Oke. pertama yang harus saya kerjakan dulu mungkin, Bu Isa. Baik Bu Juwita. Adakah dari pihak lain yang untuk Ibu butuhkan gitu untuk dukungan Hmm, selain mungkin dari rekan sejawat tadi? di sekolah mungkin saya butuh bekerja sama dengan teman-teman di sekolah juga. Bagaimana caranya berbagi pengalaman kayak gitu, berbagi pengalaman dengan teman-teman. Mungkin ada saya mungkin perlu bertanya juga dengan teman-teman di sekolah kayak gitu, bagaimana cara menghadapi anak yang seperti yang saya ceritakan ini kayak gitu. Dan mudah-mudahan nanti saya menemukan solusinya juga dengan berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman saya di sekolah. Syukur alhamdulillah. Apakah ada yang lain yang ingin Ibu Juwita sampaikan lagi Bu Juwita? Hmm, untuk sekarang mungkin itu masalah saya, Bu Izar. Tapi setelah bercerita dengan Bu Izar, saya dapat pencerahan kayak gitu. Nanti ke depannya akan seperti apa yang akan saya kerjakan kayak gitu untuk anak seperti ini. Oke, Untuk saya sekarang senang, tidak ada lagi. saya senang sekali mendengarkan cerita bersama Ibu Juwita. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa di kemudian hari ya Ibu. Iya. Terima kasih juga Bu Iza telah mau mendengarkan cerita saya, telah mau mendengarkan curhatan saya. Saya yang berterima kasih dengan Bu Iza. Saya menemukan solusinya berkat cerita kita ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Juwita. Sampai jumpa ketemu lagi ya. Iya. Waalaikumsalam Bu Iza.